السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Sekarang tentang babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Kemarin kan sudah ada saya tuliskan gambaran kalau tanda i'rab rafa itu ada 4, nasab ada 5, halaman 26, halaman 25. Tanda i'rab jar ada 3, tanda i'rab jazm ada 3 atau 2? Ada 2. Sukun dan jazm. Sukun dan membuang. Membuang itu dibagi 2. Pertama membuang huruf ilat sama membuang huruf nun. Nah, sekarang tempat-tempatnya yang kita mau jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab udah diisi kemarin itu ya. Qala babu ma'rifati alamatil i'rabi. Udah diisi kemarin itu. Hah? Bab tentang mengetahui tanda-tanda i'rab. Nah, sekarang maudhi'ud dhammati, tempatnya dhamma. Ini diringkas saja, kalau terlalu panjang. Maksudnya terlalu panjang apanya? Anunya yang panjang caranya. Jadi ada tempat-tempat yang harus kita ketahui. Jadi di dalam babul nahu, nah, setiap tanda-tanda i'rab itu ada tempatnya masing-masing. Supaya kita tidak bingung, maka kita harus tahu di mana tempatnya dhamma, di mana tempatnya fathah, di mana tempatnya kasroh. Nah, ini kita ringkas. Yang pertama, di dalam nahwu itu ada namanya isim mufrad, ada namanya isim jamak taksir, ada namanya jamak muannas salim, ada namanya jamak muzakkar salim, ada namanya isim tasniyah, ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Nah, saya buat aja kolom. Nama isim mufrad. Bahasa Arab atau bahasa Indonesia nih? Hah? Apa? Kenapa nggak bahasa Arab aja? Jadi isim mufrad, terus jamak taksir, terus jamak
Isim tasnia. Nanti ini saya artikan, ini artinya isim mufrad itu artinya apa, jamak taksir, biar paham. Eh, Terus asmaul khamsa. Terus af'alul khamsa. Terus fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Nah, apa itu sesuatu? Atau fi'il mudhari bina aduh, i'rab. Nah, Zaidun. Contoh, contoh, rafa, dhammah, kasrah. Tulis dulu, nanti jelaskan. Apa ini? Tanda apa ini? Ini? Iya. Ini doma ya, bukan wau. Berarti kalau ini berarti maksudnya apa? Nggak ada.
Biasanya apa, isim mufrad itu nggak ada ketika jazm, nggak ada tandanya, nggak ada isim mufrad. Apa itu jamak muzakkar salim? Ah, tas tasnia tasnia. Hmm. Ya. Khamsah. Ah, tandanya. Iya. Nun.
Ini bukan domba ya. Apa ini? Wow ini. Ini loh. Az-Zaidu. Hofa itu wow. Hah? Domba semua ini tadi. Makanya saya kok kenapa 5 wow domba. Ini ternyata. Kalau ini kan ya ini wow ini wow. 2 wow. 4 domba. Ini ya. Yadhabu, yadhaba. Udah belum? Jelaskan.
Apa maksudnya ini? Ya, nunnya dibuang. Mana? Apanya? Iya, yang lurus itu fathah, yang miring begini kasro. Ini kasro, ini miring. Pokoknya yang lurus ini fathah. Yang miring gini kasro. Hmm. Eno fathah. Hmm. Dah, dah. Hah? Terus apa yang kau bikin? Oh, udah paham ya, tulis juga. Kenapa? Hmm? Yang mana? Yang ketiga, muslimun. Lamit muslimun itu. Yang ah? Yang ini kan? Mus, muslim, muslim. Enggak, muslim itu kan muslimatun. Muslimatun. Makanya fathah tadi sini muslimat. As- dari huruf aslinya muslimun. Tulis aja itu.
Belum? Mas, Pal. Udah. Ya, berarti kan pertama tahu isi mufrad itu apa artinya? Isi mufrad itu artinya satu. Mufrad itu yang satu. Satu. Ah, isi mufrad isim yang menunjukkan arti satu. Berarti satu zaid. Contohnya zaid berarti satu zaid. Makanya dinamakan zaidun itu isim mufrad karena cuma satu zaid, satu orang zaid di situ, bukan dua orang zaid. Ini contohnya ini zaidun. Berarti artinya ini satu zaid. Kalau jamak taksir itu artinya kumpulan pecahan yang banyak, pecah. Taksir itu pecah. Kumpulan pecahan yang banyak, jamak, kumpulan. Jadi banyak, maksudnya gimana? Enggak terbatas, mau 4, mau 5, mau 6, mau 7, mau 8, mau 9, 10. Kumpulan pecahan yang banyak. Jamak itu artinya apa? Kumpulan atau banyak. Kalau jamak muannas salim itu artinya kumpulan perempuan. Jamak itu berarti 3 ke atas. Jamak itu berarti 3 ke
Atas. Kalau dua itu bukan dinamakan jamak, nggak bisa dinamakan jamak. Nanti dinamakan jamak kalau tiga ke atas. Kalau dua nggak bisa dinamakan jamak. Harus tiga minimal baru dikatakan kalimat itu dikatakan jamak. Tiga orang, oh jamak berarti pakai pakai apa namanya, pakai domir jamak. Kalau ada tiga orang di situ atau ada banyak santri pakai jamak. Kumpulan wanita, muannas itu perempuan. Kumpulan wanita berarti artinya jamak muannas salim, kumpulan wanita. Salim itu artinya apa? Selamat. Kalau jamak muzakkar, kumpulan laki-laki yang selamat. Kalau isim tasniyah, nah tasniyah itu artinya dua. Artinya dua. Tasniyah itu artinya masna. Satu benda. Dua, isim tasniyah, dua benda atau dua orang. Asmaul khamsa, isim-isim yang lima. Yang mana? Yang ini. Asma, isim-isim, khamsa makanya namakan asmaul khamsa. Ini aja, ini aja. Asmaul khamsa, nggak ada yang lain. Cuman ini kalimatnya lima. Makanya namakan asmaul af'alul khamsa, fiil-fiil yang khusus dia. Ini aja dua. Ini aja ini. Apa? Oh, yang mana itu af'alul khamsa? Coba tasrif. Yaf'alani, taf'alani, yaf'alani, taf'alani atau yadhhabani, tazhabani, yadhhabuna, tazhabuna, tazhabina. Mau ditulis ya contohnya? Yang af'al khamsa itu. Kayak gini loh. Pak, ini pakai yadhhabani. Apa? Dua, artinya dua, isim yang dua. Dua artinya dua, artinya atasnya itu berarti dua, artinya ini dua orang, dua benda. Ya, yadhhabani. Terus tadhhabani. Terus yadhhabuna. Ini yadhhabuna ya. Apa? Mu'tal akhir. Ada nanti, ada di sini. Ini huruf filat. Mana fil mudhari yang ada huruf filatnya di belakang? Yakhsha, yarmi, yang ada wawu, alif, ya. Yakzu, ada di tasrifan itu. Yarmi, yakhsha, ya kan? Itu namanya fil mudhari mu'tal. Apa itu mu'tal? Punya akhirnya huruf ilat. Huruf ilat itu ada berapa kemarin? Alif, waw, ya. Yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna. Terus tadhhabina.
Jadi semua fi'il mudhari yang sohe akhir bisa dijadikan af'al khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, yang suruna, tang suruna, apa namanya? Yang suroni, tang suri. Pokoknya fi'il mudhari yang sohe akhir itu yang 5 itu yang ini nih. Pokoknya ini nanti ini ininya. Belakangnya ini. Nah, af'al khamsah itu fi'il yang 5. Kalau fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Maksudnya bagaimana? Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu yang dimaksud dalam fi'il mudhari, berarti kan sesuatu yang dimaksud akhirnya ya. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Nah, sesuatu itu yang dimaksud dalam fi'il mudhari apa? Sesuatu yang dimaksud dalam fi'il mudhari. Hah? Apa? Ada nanti namanya fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan waw jama', alif tasniyah. Ini alif tasniyah kan? Ini waw jama'. Ini ya muannas mukhatabah. Itu makanya dinamakan sesuatu. Nanti itu dibahas. Nanti itu apa itu sesuatu yang dimaksud fi'il mudhari yang tidak bertemu sesuatu. Nanti dibahas itu. Ini dulu. Nah, fi'il mudhari udah. Isim mufrad artinya isim yang artinya satu, jamak, kumpulan, pecahan atau banyak. Pecahan maksudnya terpecah dia. Nah, sekarang isim mufrad, kalimat isim mufrad, contohnya Zaidun. Zaidun ini berarti isim. Berarti berapa ini? 1 Zaid, 2 Zaid, 3 Zaid. Nah, Zaidun. Lafaz Zaidun isim mufrad, ketika dia rafa maka tandanya apa? Tanda rafanya apa? Lafaznya Zaid ini kan bisa saja Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaid ketika dia ketika i'rabnya rafa maka ditandai dengan dhamma. Ketika nasab ditandai dengan fathah. Ketika jar ditandai dengan kasrah. Berarti Zaidin. Ketika nasab Zaidan. Ketika dhamma ketika jazm enggak ada isim jazm. Paham enggak? Isim mufrad ketika rafa tandanya apa? Dhamma. Isim mufrad ketika nasab tandanya fathah. Isim mufrad ketika rafa tandanya ini contohnya aja nih. Contoh isim mufrad kan banyak isim mufrad itu. Ya kan? Kayak apa? Kolamun satu pulpen. Berarti kalau kolamun ketika rafa ditandai menjadi dibaca kolamun, pulpen, kolam. Ketika rafa dibaca kolamun. Ketika nasab dibaca kolaman. Ketika jar dibaca kolami. Berarti tandanya. Ketika jar jazm enggak ada isim jazm. Sekali lagi, isim mufrad ketika rafa ditandai dom. Isim mufrad ketika nasab ditandai dengan harokat fathah. Ketika jar ditandai dengan Nah, bagaimana mengetahui Ustaz itu isim mufrad? Isim mufrad artinya apa? Satu orang atau satu benda, satu orang. Sekarang isim jamak taksir. Jamak taksir artinya apa? Banyak. Artinya banyak pecah. Berarti banyak laki-laki. Enggak khusus. Dia ini enggak khusus. Enggak khusus perempuan, enggak khusus laki-laki. Pokoknya banyak.
Punya banyak. Apa aja yang banyak? Kayak pasukan, banyak pasukan datang. Itu namakan jamak taksir. Karena nggak khusus untuk perempuan, nggak khusus untuk laki-laki. Beda dengan jamak muzakkar salim. Berarti jamak muzakkar salim itu khusus untuk laki-laki. Kalau jamak muannas salim khusus untuk perempuan. Jamak taksir ketika rofa ditandai dengan dhamma. Ketika nasab ditandai dengan, ketika jar tandanya dengan ar-rijalu, ini kan ar-rija. Kan nahu itu kan harokat akhirnya yang dibahas, ya kan? Nah, rijal ketika dia i'rab rafa, rijal ketika i'rab rafa dibaca, rijal ketika rafa dibaca, apa? Enggak, bacanya ini loh, novel ar-rija. Ini kan belum ada harokat akhirnya kan? Ya kan? Kalau rafa kalau dia i'rabnya rafa, kalau dia i'rabnya rafa, maka dibaca rija. Kalau nasab dibaca rija. Kalau jar dibaca rija. Jali. Paham nggak? Sekarang muslim. Jamak muannas salim. Kumpulan wanita banyak yang selamat. Begini hakikatnya. Muslimah. Ketika rafa muslimah. Ketika rafa dibaca muslimatu. Ketika nasab dibaca muslimati. Berarti dia kasro. Kalau nasab dia kasro. Kalau jamak muannas salim ketika nasab dibaca di harokat tandanya jamak muannas salim ketika nasab dibaca harokat akhirnya dibaca muslimat. Nah, ini ciri-ciri jamak muannas salim itu mana? Akhirnya ada alif. Itu kuncinya. Ciri-ciri jamak muannas salim akhirnya ada alif. Contoh yang lain yang biar kalian mau apa namanya? Mukminat. Ya, mukminat bisa. Pokoknya setiap ada kalimat yang ada alif dan ta di belakangnya, setiap ada kalimat, kalau di Al-Quran, kalau kalian ngaji-ngaji, ada alif dan ta begini belakangnya nih. Ada alif dan, maka ini kalimatnya namanya isim jamak muannas. Alif dan ta, ciri-cirinya jamak muannas salim. Alif dan ta. Ketika rafa dia, isim jamak muannas salim ketika rafa dibaca muslimatu. Ketika nasab muslimati. Ketika jar dibaca juga muslimati juga. Bukan kada fathah dia. Jamak muannas salim ketika i'rab rafa dibaca dhamma muslimatu. Ketika nasab dibaca kasra muslimati. Ketika jar dibaca kasra muslimati juga. Sekarang jamak muzakkar salim, kumpulan laki-laki yang banyak. Kumpulan laki-laki yang banyak. Zaid, Az-Zaiduna, Zaidun. Contohnya apa? Az-Zaidu. Ini yang membedakan. Kalau rafa dia akhirnya waw dan nun. Waw dan nun. Tapi kalau nasab dan jar dia jamak muzakkar salim, kalau dia i'rabnya nasab jar akhirnya ya dan nun.
Kayak muslimuna, muslimuna. Ada waw dan nun di belakang. Berarti itu jamak muzakkar muslimuna. Muslimu, ada muslimina. Ini jamak, ini semua jamak muzakkar salim nih. Cuman beda i'rab. Nah, kalau of ini yang membedakan itu, waw dan nun. Kalau nasab dan jer, dia jamak muzakkar salim. Nasab dan jer, jamak muzakkar salim akhirnya ya dan nun. Kalau dia rofa akhirnya waw dan nun. Nah, jamak muzakkar salim ketika rofa ditandai dengan makanya dibaca az-zaidu. Nah, ini artinya apa ini? 3 zaid atau banyak zaid. Ini artinya apa? Perempuan muslim. Banyak perempuan yang Kalau rofa az-zaiduna maka ditandai dengan waw. Jamak muzakkar salim ketika i'rab rofa tandanya waw. Ciri-cirinya waw dan nun di belakang. Ini waw dan nun, berarti ini jamak muzakkar salim. Nah, kalau dia nasab i'rabnya jamak muzakkar salim, ketika nasab maka ditandai dengan ya. Ciri-cirinya jamak muzakkar salim, ciri-ciri jamak muzakkar salim ketika nasab, apa ciri-cirinya? Diakhiri dengan ya dan nun. Ciri-cirinya jamak muzakkar salim ketika nasab i'rabnya atau jer, maka akhirnya diakhiri dengan ya dan nun. Itu ciri-cirinya. Diakhiri ya dan nun. Kalau kita baca dia nasab az-zaidina, bukan az-zaidani. Muslimina. Az-zaidi dina. Ketika rofa tandanya dengan ya. Jamak muzakkar salim ketika i'rabnya jar tandanya dengan ya juga. Tapi jamak muzakkar salim ketika rofa ditandai dengan waw. Apa ciri-cirinya jamak muzakkar salim ketika i'rab rofa? Akhirnya, kalau ada kalimat yang akhirnya waw dan nun, berarti ini dipastikan jamak muzakkar salim. Nah, ini i'rabnya rofa. Ada ya dan nun. Muslimina itu jamak muzakkar salim. Berarti dia i'rabnya jar dan nasab. Sekarang isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti dua benda atau dua orang. Nah, berarti az-zaidani. Berarti ini berapa zaid ini? 2. Berapa zaid? 2. Kenapa kamu katakan 2 zaid? Karena isim tasniyah. Ini berapa zaid ini? 3 atau lebih. Kenapa kamu katakan ini 3 zaid? Karena jamak muzakkar. Karena dia isim jamak. Namanya jamak muzakkar salim. Kalau az-zaidani berarti ada 2 zaid. Nah, sekarang kalau dia i'rab rofa, isim tasniyah ketika rofa tandanya apa? Isim tasniyah ketika i'rab rofa tandanya alif. Nah, nanti ada nun yang ikut di belakang. Tapi isim tasniyah ketika nasab
maka dibaca menjadi Zaidina. Zaidaini. Beda sama ini. Nah, untuk membedakan, nah, apa bedanya? Harokatnya. Rokatnya Kalau jamak mudzakkar salim kasroh. kasro, sebelum ya Kasroh. ingat tuh, jamak mudzakkar salim sebelum ya Kasroh. kalau jamak muannas salim sebelum ya fathah. Ini yang bedakan. Jangan terkecoh ketika i'rab rafa, ketika i'rab nasab. Karena sama kalimatnya itu. Sama kali? Kalimatnya Sama kalimatnya itu. Ketika nanti ada kamu dapat contoh lah kitab-kitab gundul kan. Aduh, ini apa ini? Ini saya baca Az-Zaidani atau Az-Zaidina. Nah, kalau dia harokat sebelum ya kasro, ini namanya jamak salim. Tapi kalau harokat sebelum ya fathah namanya, berarti dia isim. Berarti ini artinya dua zaid kalau tasniah kan. Tapi kalau dia kasro harokat sebelum ya, harokat sebelum huruf ya, berarti itu muzakkar. Itu harokatnya yang bedakan. Jamak muannas isim tasniah ketika i'rabnya nasab maka ditandai juga dengan ya. Ketika dengan jar tandai juga dengan ya. Sama dengan itu tadi, jamak mudzakkar salim. Isim tasniah ketika i'rab rafa ditandanya tanda rafanya dengan alif. Isim tasniah ketika i'rab nasab tanda nasabnya dengan ya. Isim tasniah ketika i'rab jar tanda jarnya dengan ya juga. Jamak mudzakkar salim ketika i'rab rafa tanda rafanya dengan waw. Jamak mudzakkar salim ketika i'rab nasab tanda nasabnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim ketika jar tanda jarnya juga dengan ya. Ketika jazm nggak ada isim di jazm. Nah, asmaul khamsa. Contoh asmaul khamsa ini 5. Yang 5 ini saja 5. Abun, akhun, hamun, fuka, zu malin. Zu. Nah, abun ketika rofa tandanya dengan dhamma. Abuka, ada abuka, aslinya kan abuka atau abaka, bapakmu, abika. Ini sama-sama abi sama-sama. Bapakmu semua itu artinya itu. Bapakmu. Abun ketika dia rofa ditandai dengan waw. Ini loh, waw, abuka. Akhun ketika rofa akuka. Ketika hamun, apa artinya hamun? Bapak, saudara, paman, mulut, orang yang apa? Banyak artinya paman itu. Hamun juga bisa. Akhun ketika rofa ditandai dengan waw, sama. Hamun ketika rofa tandai dengan fuka, mulutmu, famun. Fuka ketika rofa ditandai dengan waw. Zu malin. Zu aslinya ada di belakang sini. Zu malin. Apa itu? Orang yang memiliki harta. Zu itu artinya orang. Malin harta. Malun, mal. Zu malin. Nah, abuka
Berarti tandanya ini irobnya, irobnya. Abuka, irobnya. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya abaka. Apa artinya ini? Bapakmu, ini artinya apa? Bapakmu juga, ini bapakmu juga. Cuman irobnya, makanya dia berubah bentuknya begitu loh. Kadang dibaca abuka, kadang dibaca abaka, kadang dibaca abika. Abi, makanya kan kalau bahasa Arab itu kan kayak begini. Roji al-miknasata. Kalau di kamus, bagaimana kalau di kamus ini? Miknasatun, mikna. Kenapa tiba-tiba berubah saat jadi fathah? Nah, itulah fungsinya nahu. Ada alif lam atau Maf'ul dia. Roji, kembalikanlah. Bukan lagi kamu baca roji al-miknasatu. Oh, salah banget. Enggak, maksudnya kalau ngomong ya paham kita. Oh, yang kau maksud itu kembalikanlah roji al-miknasatu. Tapi kalau segi nahu itu sah, harus al-miknasa. Roji miknasata. Ba'da. Kalau isti'mal itu dia kamus yang kau hafal apa? Isti'mal, istamala yastamilu. Isti'mal. Kenapa kau isti'mali? Kenapa enggak isti'malu seperti yang di kamus kau hafal? Nah, karena ada ba'da zorof, maka di isti'mali. Ini enggak asal-asal dibuat harokat begitu, itu pakai ilmu nahu. Enggak asal kita buat harokat-harokat. Sama dengan ini. Sakana yaskunu. Kok tiba-tiba jadi taskuna? Taskuna. Sakata yaskutu. Aslinya di kamus yang saya hafal kok ini Ustaz, doma harokatnya. Kok bisa jadi fathah di sini? Ada an di situ. Jadi nah, begitu juga abuka, abika, abaka. Nah, abun ketika rofa ditandai dengan doma. Ahun doma wawu. Abun ketika rofa ditandai dengan ketika dengan nasab tandanya alif. Ketika jer tandanya ya. Ini namanya isim apa ini? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika rofa tandanya apa? Asmaul khamsah ketika nasab tandanya alif. Asmaul khamsah ketika jar tandanya ketika jazam enggak ada isim, kalimat isim di i'rab jazam. Sekarang af'alul khamsa. Af'alul khamsa. Yang mana itu? Ini contohnya. Nah, yazhabani, tazhabani, yazhabuna, tazhabuna, tazhabina. Itu namanya af'alul khamsa. Af'alul khamsa ketika dia rofa maka tandanya nun. Berarti ini rofnya apa ini? Rofa, nasab, jar. Rofa ada nunnya. Tapi ketika nasab membuang menjadi yazhabu karena kemasukan amil nawasib lan yazhabu atau an yazhabu. Maka tandanya apa? Ketika ada amil nawasib di depannya, maka kamu buang huruf nunnya. Kamu baca lan yazhabu. Ketika dia tidak ada amil nawasib, amil jawazim, maka tetap yazhabu. Nah, ketika jar nggak ada apa namanya i'rab jar dalam kalimat fi'il. Ketika jazam, kemasukan dia amil jawazim, kemasukan lam contohnya.
Inilah kemasukan lam lam. Maka dibaca lam yadhabuna Loh. yadhabuna lam aba af'alul khamsa ketika rofa ditandai nun. Af'alul khamsa ketika nasab ditandai buang nun. Af'alul khamsa ketika jar sama buang nun. Hah? Ketika jar. Jazam ditandai dengan buang nun. Nah, tinggal nanti kamu lihat amil depannya itu amil nawasib atau amil jawazim. Tapi sama-sama buang nun. Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Maksudnya fi'il mudhari yang sohe akhir. Ada kan di tasrifan namanya? Bina soh. Ada namanya di tasrifan bina sohe kan? Ada di tasrifan kan? Ada bina sohi, bina ajwab, mu'talya, bina nakis, ada kan? Nah, fi'il mudhari atau bahasa gampangnya fi'il mudhari yang sohi akhir atau fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu ketika rofa ditandai dengan dhamma. Berarti ini apa bacanya ini? Yad ketika rofa. Apa bacanya? Yadhabu. Tapi ketika dia fathah berubah menjadi yadhaba, kemasukan amil nawasib atau kemasukan amil jawazim. Ketika jazam loh. Sukun aslinya di sini ya. Lam yadhhab. Kenapa buang nun situ? Fi'il mudhari ketika i'rabnya jazm tandanya sukun atau dan membuang huruf nun membuang huruf nun atau membuang huruf nun ilat. Ada dua ini. ada dua Apa sukun? sukun sama nun Sukun dan membuang huruf mati nun atau huruf mati ilat. Fi'il mudhari ketika jazam tandanya apa? Yang pertama fi'il mudhari ketika jazam ditandai dengan pertama jazam. Pertama fi'il mudhari ketika i'rab jazam ditandai dengan sukun. Kemudian yang kedua fi'il mudhari yang membuang nun yang mana? membuang nun Ini kan? nah Ya kan? Ini membuang nun toh? Kalau fi'il mudhari yang membuang huruf ilat, fi'il mudhari yang bagaimana, Ustaz? Fi'il mudhari yang membuang huruf ilat. Roma yarmi. Roma masya yamshi. Roma yarmi. Ini fi'il mudhari yang membuang huruf ilat. Ada di belakangnya itu ada huruf ilat. Yang dibuang huruf ilatnya, tetap lam yarmi, tetap aja begitu. Masya yamsi, lam yamshi. Yang dibuang itu huruf ilat. Huruf ilatnya yang dibuang, ya kan? Kenapa kok nggak disukun saat? Karena dia fi'il mudhari yang ada huruf ilat di belakangnya. Yang dibuang hanya huruf ilat. Susah sekali Ustaz belajar nahwu. Pusing kepala aku Ustaz, tidak paham. Karik, paham kau? Apa yang kau paham? Hah? Alhamdulillah.
Ya seperti itu. Masalahnya kalau ini dibaca semua ini, masya Allah. Ya ini aja diterangkan aja sesuai babnya. Sama di pusat di Bogor juga nggak hatam dia. Banyak serangan. Farid, datang tadi ya? Ada yang bertanyakan tadi tuh? Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Udah pusing kepala aku Ustaz. Nah, Ustaz. Insyaallah Mas Willy. Paham kau Kafi? Insyaallah. Allah. Saubun. Saubun itu artinya apa? Sabun. Saubun, saubun. Sabun. Baju. Saubun itu isim apa? Sabun. Saubun. Sabun. Saubun itu isim apa? Mufrad. Ah? Mufrad. Isim? Mufrad. Berarti satu pakai Pakaian. isim mufrad. Saubun. Kalau dia rafa berarti tandanya dibaca Sabun. tapi kalau dia nasab dibaca sauba. Kalau dibaca jer Saubi. kelas subhanallah wa bihamdika. Allahu Akbar. Enak.